Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Jadi hamu akadak dan aku toktong mahamu maringanan di bagasan Kristus. Aco positutu rohatta pabuana puluk hita mangadup tusia sopola maila behita solohon di harorona. Dalam bahasa Indonesia, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di tahun 2003 saya pernah pergi ke sebuah daerah di daerah Haranggau dan harus menyeberang menggunakan perahu ke sebuah desa. Menaik perahu sekitar antara kurang lebih 1 jam. Ketika kami menaik perahu yang kecil ini, yang hanya bisa 1 baris duduknya, kami pertama danau masih berjalan dengan aman. Namun setelah di tengah danau, maka terjadi ombak yang besar. Ombak ini hampir untuk membalikkan perahu yang kami naiki. Dan setelah terjadi demikian, sang pengemudi perahu mengingatkan jangan ada yang pergi dari perahu, karena apabila itu terjadi maka akan bahaya. Tetaplah di dalam perahu agar kita selamat. Keadaan ini mengingatkan saya bahwa memang dalam situasi apapun harus tetap di dalam perahu. Kalau seandainya terjadi hal yang sangat berat sekalipun, maka harus dekat dengan perahu tersebut, sehingga akan menjadi tiba di tujuan dengan selamat, dan hal itu memang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita orang yang percaya kepada Yesus adalah sudah di dalam Kristus Yesus. Kita orang percaya ini sudah di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan adalah banyak hal yang menjadikan kita mau melompat dari dalam untuk keluar. Bisa saja oleh karena gelombang yang besar. Kita takut kita akan di dalam bahaya apabila tetap di dalam. Gelombang yang besar bisa oleh karena kebangkrutan, bisa oleh karena sakit penyakit, bisa oleh karena persoalan rumah tangga, bisa oleh karena banyaknya yang terjadi dalam kehidupan sehingga mau melompat mencari jalan keluar di luar daripada Yesus Kristus. Namun bukan hanya karena gelombang yang besar, bisa saja oleh karena kebahagiaan yang terlalu begitu menyenangkan. Umpamanya mendapat kebahagiaan yang cukup lumayan dalam kehidupan, mendapat hadiah yang cukup besar, sehingga mau melompat daripada dalam Yesus dan menjadi keluar dari Yesus untuk merayakan kebahagiaan yang terjadi. Namun firman ini mau mengingatkan orang Kristen mula-mula agar menjadi tetap di dalam Kristus Yesus. Menjadi tetap di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri sudah mengingatkan bagi orang percaya bahwa dirinya ditempatkan seperti domba ke tengah-tengah serigala, yang artinya banyak pergumulan, banyak persoalan. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan dan tetaplah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus juga mengingatkan bahwa Mamon adalah merupakan sesuatu godaan yang paling besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, meskipun dihadapkan dengan mamon,
harus menjadi tetap di dalam Kristus Yesus. Pilih Yesus, jangan menjadi ragu dan melompat dari dalam Yesus. Yesus juga mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa kehidupan orang percaya tidaklah selalu mudah. Oleh karena itu harus tetap di dalam Yesus Kristus. Artinya, ketika dikatakan dalam firman Tuhan tetaplah di dalam Yesus, dibutuhkan komitmen yang kuat, dibutuhkan iman yang teguh bagi setiap orang yang sudah mempercayakan diri, memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Terlalu banyak orang di dunia ini takut kehilangan nyawanya, maka dia akan menyangkal Yesus dan kepada ilah-ilah lain bersandar kehidupannya. Terlalu banyak manusia di dunia ini oleh karena keinginan kesuksesan melompat dari Yesus dan menjadi menyangkal Yesus. Namun orang percaya pada saat ini kita diingatkan agar tetap di dalam Yesus Kristus, karena pada hari kemuliaannya dikatakan pada firman Tuhan, karena kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu di hadapan Dia pada hari kedatangannya. Ketika kita sudah tetap di dalam Yesus, kita tidak akan malu di hadapan Allah, karena kita memang sudah milik kepunyaannya yang dipertanggungjawabkan secara iman. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, peliharalah imanmu, peliharalah imanmu agar tetap di dalam Yesus. Lihat kepada Yesus, pandang Dia, dan berikan hati, iman, dan seluruh totalitas kehidupan hanya kepada Yesus yang empunya segala-galanya, yang empunya kehidupan, dan mengangkat kita daripada kematian kepada kekekalan kelak. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan, tetaplah di dalam Yesus Tuhan yang kita percayai itu, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap semangat dan tetaplah beriman. Tuhan Yesus memberkati.